Selamat pagi saudara-saudari semua. Di pasal ini, pasal yang 1 pembagian garis, Yesus mulai memberitakan akan salibnya. Mengapa di saat ini dia memberitakannya? Yaitu pada saat kamu sungguh-sungguh melihat Allah. Dengan pasal hari ini dengan tema dengan iman mengikuti dan 1 sampai dengan 4. Percaya 1 sampai dengan 8, percaya pada mujizat akan melihat Allah. Di awal ayat pertama dikatakan, pada waktu itu ada pula orang-orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Mereka tidak mempunyai makanan. Ini perkara yang terulang kembali. Di pasal ke-6 dikatakan Yesus di padang gurun setelah Yesus mengajar, mereka tidak memiliki makanan dan Yesus berkata murid-murid, dan dia berkata kepada muridnya, berilah mereka makan. Demikian dikatakan dan mujizat pun terjadi, dan di kali ini dia berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumah dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Yesus bukan demi mujizat melakukan mujizat. Di sini kita melihat belas kasihan dari Yesus. Mereka lelah. Kalau lapar pulang ke rumah tidaklah baik. Seperti kita pada orang tua, aku makan kenyang dulu baru pulang. Yesus sangat teliti, demikian juga dia melihat kita dengan belas kasihannya dan mengasihi kita. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Pada saat berkata demikian, Yesus mendengar dengan bersesaat, dulu bukankah kamu telah melihat mujizat sebelumnya dan sekarang pun terjadi? Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka 7. Kemudian di sini Yesus melakukan mujizat. Di saat ini Yesus mengharapkan agar orang-orang mengerti, dan mujizat ini bukan disengaja. Mujizat yang alami. Tetapi Yesus dengan mujizat ini Yesus memberitahukan mereka siapa Yesus. Dia tahu siapa Yesus, mengikuti dia maka perubahan hidup, tetapi mereka tidak dapat melihat. Kalau di masa itu mereka mengerti akan kitab suci, mereka seharusnya tahu siapa Yesus. Di Mazmur 127 di 107 dimulai dari ayat 3 dimulai ya. Yang dikumpulkan dari negeri-negeri, dari timur dan barat, dari utara dan selatan. Ada orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan.
mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu dalam hati mereka, maka berseru-seruan mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dalam kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menemukan jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib, sehingga anak-anak manusia sebab dipuaskan jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkan dan di kebaikannya. Di sini menerangkan tentang juga mujizat, merujuk pada mujizat 5 roti 2 ikan. Bahkan di gereja, orang-orang di gereja, tentang masalah di gereja, juga menerangkan tentang kisah gereja. Di Mazmur ini juga, mengapa begitu jelas kamu belum tahu? Begitu banyak mujizat belum bisa membantu mereka, sebab mereka masih tidak percaya. Kalau dengan iman kamu kamu melihat mujizat pertama, maka lain kali kamu akan percaya. Yesus telah menggunakan 5 roti 2 ikan untuk memberi kenyang 5.000 orang, dan sekarang datang kembali. Tapi Yesus berkata kita tidak mempunyai roti begitu banyak, tetapi Yesus ingin mereka mempercaya. Setiap kali Yesus memberikan roti itu kepada murid-muridnya, kemudian murid-murid membagi-bagikan. Mujizat itu terjadi di tangan mereka. Yesus bukan membagikannya sendiri kepada banyak orang. Ia memecah-mecahkan kemudian memberikan kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Semakin membagikan, semakin dibagikan, semakin banyak. Mereka mengalami demikian juga dikatakan di pasal ini. Dia setelah mengucapkan syukur, memecah-mecahkan, diberikan kepada murid-muridnya, kemudian mereka memberikan kepada orang banyak. Mereka sendiri yang mengalami, mereka pun tidak percaya. Saudara-saudari semua, kalau kita dengan iman untuk menerima, maka mujizat itu akan terjadi di dalam tanganmu. Kalau mereka lebih percaya Yesus, aku punya 7 roti, biarlah aku memecah-mecahkan dan membagikannya. Dan hari ini Yesus bertanya kepada kita apa yang ada di tangan kita. Pada Musa mempunyai tongkat, dia memisahkan laut berau. Bertanya pada Daud, ada 5 batukah? 1 batu mematikan Goliat. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama kali segala sesuatu kita berikan kepada Allah. Segala yang kamu miliki adalah milik Allah. Hanya dengan turutilah firman Tuhan, maka mujizat itu akan terjadi. Bukan tentu semua seharusnya semuanya yang mujizat besar. Seperti Pastor Joshua berkata pada waktu menyetir mobil selalu ada tempat parkir. Setiap saya mau mencari tempat parkir, saya berdoa Tuhan pasti akan memberikan tempat parkir bagi saya. Kemarin saya ke rumah sakit Elizabeth, di sekitar rumah sakit itu sedikit sekali tempat parkir, dan juga punya peraturan baru, tidak boleh berhenti di depan rumah sakit dan juga berhenti di situ. Jadi kalau mobil tidak memiliki tempat parkir sebab tempatnya sempit, jadi kamu harus berputar-putar jadi sampai di depan pintu. Kalau kamu tidak mempunyai tempat turun dan harus berputar lagi. Kemudian saya berkata kepada istri saya, Pak Ruby, katanya sulit. Dia berkata sulit di sini untuk mencarikan tempat parkir. Saya berkata Yesus pasti akan memberikan tempat bagi saya, dan sampai di situ ada tempat untuk saya parkirkan mobil. Dan hanya satu tempat ini saja.
Allah sangat baik. Kalau dengan iman kita jalankan, maka kita memiliki segala yang terjadi di dalam hidupmu. Percayalah Allah yang bekerja, dan ini adalah mujizat. Maka kamu bisa melihat mujizat. Sebab Allah menyertaimu. Perkaramu kamu serahkan kepada Allah, mujizat akan terjadi. Kamu mengikuti sada sudah maka akan terjadi. Kemudian mereka memberi kenyang 4.000 orang. Kemudian mereka naik ke perahu dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Dan orang Farisi di situ muncul dan bertanya jawab dengan Yesus dan berkata untuk memintakan suatu tanda dari sorga. Yesus mengeluh dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Sekarang sesungguhnya apakah angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda?" Ia meninggalkan mereka lalu naik pula ke perahu bertolak ke seberang. Sekarang angkatan yang lama sekarang adalah angkatan yang gelap, dan juga di sini akan gelap bukan hanya angkatan gelap yang dimaksud bukan hanya perzinaan, tetapi kamu meninggalkan Allah, menyembah berhala. Jadi disama dengan akan angkatan yang cabul. Mereka tidak menyembah Allah. Yesus tidak suka kepada mereka dan meninggalkan mereka. Sebab orang ini ingin menjadikan Yesus dijadikan Allah dan membuat seperti membuat patung, membuat patung menyembah dia seperti suatu ketetapan. Ini disambungkan dunia yang di dunia yang jahat. Langkah manusia hanya menuju pada kejahatan. Mereka menyembah berhala di dalam Allah. Mereka tidak percaya pada Allah di zaman ini. Dan seberapa mujizat pun mereka tidak percaya. Jadi Yesus berkata, "Kalau kamu demikian, aku tidak akan memberi. Berapa kali aku melakukan mujizat, kamu tidak akan merasa ini mujizat. Kalau kamu tidak dengan iman untuk menerima, tidak ada tanda bagimu. Kalau kamu mengembalakan, berulang kali kamu berdoa padanya. Setiap dia datang berkata, bolehkah kamu untuk berdoa baginya? Kita bukan Allah. Kamu disembuhkan, lain kali kamu bisa berdoa sendiri sebab Allah ada di dalammu. Tapi berulang kali dia tidak dapat melihat akan ada Allah. Jadi waktu dia naik ke perahu, maka murid-muridnya lupa membawa roti. Yesus memperingatkan mereka apa yang dikatakan oleh orang Farisi tadi. Katanya, jagalah dan awaslah terhadap roti orang Farisi dan Raja Herodes. Apa itu roti itu? Yaitu hanya mengikuti penampilan dan barang-barang material, tidak dengan iman untuk menerima apa yang mereka lihat. Mereka melihat berulang kali, tetapi seperti melihat pertunjukan. Waktu Raja Herodes bertanya kepada Yesus, adakah satu tanda atau mukjizat yang diperlihatkan baginya untuk bergembira? Itu menurut hati yang dilihat. Kalau kamu mengikuti Allah, melihat apa yang mata mau lihat, hal-hal yang enak dilihat, tapi bukan dengan iman. Oh, Pastor Joshua dengan berdoa, saya percaya Allah di dalamku, aku pun bisa.
Sebab Allah ada di dalamku, mujizat ada di dalam Allah, Roh Kudus ada di dalamku. Aku tahu hal ini akan terjadi. Dan kamu bisa mengalami mujizat. Yaitu jangan sampai kamu mempunyai ragi ini. Jadi mereka berpikir dan berkata, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Jadi seperti Yesus, kamu jauh-jauh mendengar kalau Yesus lagi mengatakan mereka, mengapa kamu di belakang mengatai aku? Kemudian Yesus berkata satu kata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum juga kamu faham dan mengerti? Telah dekilkah hatimu? Tadi yang di sini perkara yang menyebutkan di Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 9. Apakah kamu tidak faham dan mengerti mengatakan satu di perjanjian lama? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Ini adalah Yesaya pasal 25 ayat 3. Ini adalah Mazmur Mesias. Mempunyai mata akan melihat dan punya telinga akan mendengar. Dulu kamu tidak dapat melihat, sekarang kamu dapat melihat. Sekarang telingamu mendengar. Kamu harus tahu bahwa akulah Mesias, Mesias yang datang dan membawa kerajaan Allah di bumi. Akulah Mesias yang dinubuatkan. Dan bertanya, aku memecahkan 5 roti dan untuk 5.000 orang. Berapa bakul penuh potongan-potongan yang kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang, berapa bakul sisa yang kamu pungut? Jawab mereka, 7 bakul. Bukankah ini mujizat yang terjadi di depan matamu? Apakah kamu tidak mengerti? Ini angkatan yang bagaimana? Sampai di sini. Lalu, apakah kamu masih belum mengerti? Kemudian sampai di sini, kemudian di ayat 22 sampai 26, dia pergi ke Bethsaida. Di Alkitab ada dikatakan Lukas pasal 10 ayat 13 ada mengatakan, celakalah Genesis. Bethsaida, celakalah kamu sebab di tengah-tengahmu kalau terjadi di sekarang aku di Bethsaida melakukan banyak mujizat hanya menggunakan dengan matamu, makan kacang. Kalau di tempat seperti di Sidon, mereka telah percaya, mereka telah bertobat. Sebab aku adalah Mesias. Di Bethsaida banyak mujizat, tetapi mereka tidak percaya. Mungkin mereka mendengar Yesus. Mana ada Yesus? Kita beli kacang sambil melihat, sambil makan kacang. Atau sama makan tea. Seperti ada hal yang terjadi, tapi Yesus tidak masuk ke kota itu. Jadi Yesus ada orang membawa orang buta di hadapan Yesus, kemudian membawa orang itu keluar supaya jangan dipengaruhi oleh ragu, dan juga diperlihatkan kepada murid-muridnya, dan dia melakukan mujizat. Sekarang kita tidak dapat melakukan demikian. Seharusnya jangan meludah untuk diusapkan ke mereka, tidaklah seharusnya. Saya tidak bisa berkata
Yesus melakukan demikian, aku melakukan demikian. Kemudian Yesus ia meludahi mata lalu meletakkan tangannya ke atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau melihat?" Jawab orang itu, "Aku melihat orang seperti melihat jalan-jalan dan tampaknya seperti pohon-pohon." Artinya masih belum jelas, masih rabun. Lalu Yesus meletakkan lagi tangannya dan satu kata yang sangat penting, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Ia melihat dia Allah. Lalu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan jangan masuk kampung. Sebab kamu harus membawa orang rumahmu untuk percaya Yesus. Kalau kamu masuk ke kampung, maka bagimu sendiri tidak akan percaya. Mengapa ada 2 kali? Ada dulu berdoa orang tidak terjadi, tetapi ada tahap tertentu dan tahap ini untuk melengkapkan satu mukjizat di Yesaya 29 ayat 18. Saat itu pada waktu itu orang-orang akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab dan lepas kekelaman dan kegelapan, orang-orang buta akan melihat. Ini menatakan satu tanda mujizat Mesias, satu persatu digenapi, dan semua menunjukkan tanda bahwa Yesus adalah Mesias. Dan dikatakan sama di hadapan muridnya, "Apakah kamu masih sudah mengertikah kamu?" Kemudian Yesus pergi di sekitar Kaisarea Filipi. Di situ berjalan di tengah jalan ia bertanya muridnya, "Kata orang, siapakah aku?" Ini adalah ada orang berkata dia Yohanes Pembaptis. Di poin ini mengatakan mengikuti Yesus untuk berjalan-jalan salib. Ada orang berkata Elia, ada berkata juga orang dari para nabi. Mujizat yang kamu lakukan mungkin karena ada orang yang meninggal, rohnya ada padamu, baru kamu sanggup melakukan. Banyak perkara dilihat, banyak firman Allah yang digenapi, mereka masih tetap belum jelas. Kemudian Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Kalau perkataan ini juga ditanyakan bagi kita setiap orang, siapakah itu Yesus? Kalau kamu tidak dapat menjawab pertanyaan ini, keselamatan sangat jauh dari kita. Semua orang harus jelas untuk memberi jawaban ini. Yesus adalah Tuhan, adalah juru penebusku. Dia anak Allah. Jadi waktu kita baptisan kita akan bertanya, "Apakah kamu percaya Yesus adalah anak Allah?" Kalau dia berkata, "Aku tidak percaya," jadi selesai sudah. Jadi tidak bisa mengalami. Ini pertanyaan yang ingin Yesus jawab, yang harus kita jawab. Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Akhirnya juga dapat menjawab, yaitu Mesias. Yesus seperti memberikan penghargaan. Akhirnya ada orang yang tahu. Akhirnya setelah melakukan banyak mujizat, akhirnya mereka tahu bahwa dia adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Kalau
Mengapa ada perkara? Kalau sudah mengerti, mengapa melarang mereka untuk memberitahukan kepada orang? Kan? Karena kamu mengerti, kamu mengikuti. Nah, engkau Mesias. Yesus tidak ingin saat orang tahu bahwa engkau adalah Mesias, orang-orang akan sujud menyembah dia. Tetapi Yesus ingin agar mereka berjalan mengikuti dia dalam kehidupan. Roh Kudus ada di dalamnya. Di hari Pentakosta ada Roh Kudus yang memenuhi padamu. Jadi kamu harus demikian untuk menghidupkan atau berjalan dalam Yesus. Yesus tahu bahwa di bumi sampai dia datang kembali, sebab Roh Yesus ada pada kita setiap orang. Ini adalah datangnya kerajaan surga. Jadi kalau dia memberitahukan kepada orang lain tidak ada gunanya. Kamu tahu sudah cukup. Dan yang kedua, dia memberitahukan yang harus kita tahu. Kemudian mulai Yesus mengajar kepada mereka bahwa anak manusia akan menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Di sini dikatakan pertama kali sampai di pasal ke-8. Pertama menyatakan keselamatan salib. Dia akan mati untuk demi menanggung banyak dosa kita. Dia harus menanggung banyak penderitaan kita. Di sini mereka mendengar dengan jelas. Lalu Petrus menarik Yesus. Jangan kamu harus mendapat memimpin kami untuk mendapat kerajaan, mendapat kelimpahan, mendapatkan kebaikan. Kadang maaf ya, kalau menginjil kita jangan mengatakan hal ini. Kalau kamu ingin diberkati, percayalah pada Yesus. Ini akan mengakibatkan tolak balik. Sebab berkat dunia bukan berkat ini yang kita cari. Orang yang perlukan yaitu benar, baik, dan yang terbaik. Benar, lurus dan terbaik. Tetapi Yesus mengatakan kita harus menanggung, kita harus menderita. Jadi tahu bahwa dia anak Allah, dia harus membayar harga demi kita untuk disalib. Kemudian kita mengikuti dia. Bagaimana kita mengikuti syarat-syarat mengikuti dia? Di sini dikatakan dia memarahi Petrus, "Nyalah iblis." Sebab setan tidak selalunya 2 tanduk dan juga 1 ekor. Ada kalanya dia berpakaian jas, berkata 1 kata. Kita tidak bisa untuk menghardik dia. Jadi mengapa penipuan sangat lihai? Semua telah dibungkus rapi. Bahkan saya pernah mengundang satu polisi untuk mengajar hal ini. Banyak orang berkata, aku tidak percaya. Tetapi polisi berkata 1 kata, kamu jangan bilang kamu tidak bisa ditipu, tetapi hanya kisahnya belum datang. Semua orang punya kisahnya sendiri. Kalau kisahnya pas denganmu, maka kamu akan ditipu juga, kena tipu juga. Jadi setan tidak mudah untuk kita lihat. Seperti kita di bumi sebab kita ingin
dipastikan orang, bahkan di mata orang, kita ingin agar kita untuk mendapatkan perhatian orang lain. Tetapi di sini mengatakan mengikuti Allah harus mengorbankan diri. Penderitaan adalah pengorbanan diri, dan di sini dikatakan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya untuk mengikuti aku. Yaitu janganlah hidup untuk dirimu sendiri, tetapi hiduplah bagi Allah. Ini adalah penderitaan. Kamu sudah tahu bisnis ini akan menghasilkan laba yang banyak. Seorang saudari pernah bercerita, dia ingin melakukan satu proyek Halloween. Ini pasti akan mendapat keuntungan. Kalau untuk diri sendiri ya lakukan. Tapi karena saya percaya Tuhan, saya tidak mau kerjakan ini. Kalau saya sebagai pekerja, direktur saya pasti akan marah pada saya. Karena saya percaya Yesus, demi Yesus saya tidak lakukan. Inilah satu penderitaan untuk memikul salib. Dan salib ini kamu harus langsung mengambil keputusan, menyerahkan diri. Setiap hari kamu hidup, bukan hidup bagi dirimu, tetapi Kristus yang hidup dalammu. Setiap hari hidup bagi Tuhan, bukan untuk orang mengambil keputusan. Hari ini hidup bagi diri sendiri, bukan demikian, tapi ini penderitaan. Sudah tahu ini baik bagimu, tetapi kamu tidak melakukan karena demi Yesus. Penderitaan ini bukan kita dipukul. Ya, tentu kamu Yesus ada di satu tempat, kamu akan mengalami demikian. Tetapi di dalam hidup kita, penderitaan kita, ya itu seperti kita ingin main game, ingin kita pergi bermain. Aku ingin makan yang banyak, tetapi demi Yesus aku melepaskan semuanya itu. Dapatkah kamu? Inilah penderitaan. Kedua, dengan iman dikatakan, karena siapa yang menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Di sini mengatakan ada jaminan dalam hidupku, aman, menghasilkan banyak uang. Yaitu seperti ketika Pastor Joshua tidak mau mengundang aku lagi, aku tidak punya uang. Setidaknya aku punya tabungan. Dapatkah kamu berjalan di jalan yang tidak ada jaminan dengan iman untuk hidup setiap hari? Minggu kemarin saya mengundang Pokwan dan Joen untuk berkhotbah. Kesaksian Pokwan sangat menjamah hatiku. Dia segala sesuatunya dengan iman. Hanya tinggal $18. Hari keduanya tidak bisa datang ke gereja, tetapi dia memuji Tuhan. Dan besoknya dia mendapatkan donasi dari pemerintah untuk pendidikan. Dia mau pindah ke Cunuan, tidak punya uang, tapi dia mengikuti alat. Ketika orang memberikan donasi kepadanya selama 3 bulan untuk membayar sewa. Dan seterusnya dia harus mendirikan untuk kehidupan di rumah tangganya.
Dan seterusnya apa yang bisa dilakukan seketika pemerintah memberikan rumah pemerintah baginya. Apakah kamu punya iman dalam jalan demikian untuk tidak mengatur terlebih dahulu masa depan kita? Jadi di sini tidak ada jaminan. Tapi jangan di sini berjalan dengan iman sebab Allah bersamamu. Janganlah untuk merancang terlebih dahulu bagi diri sendiri. Kemudian dikatakan apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawa? Apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sesungguhnya kita sering mendapatkan kedudukan atau diteguh kepastian dari orang lain, melihat hal-hal kesuksesan. Tapi aku tidak mengejar ini, tetapi aku mengejar kehendak Allah. Seperti kehidupanmu hanya hidup bagi dirimu sendiri, maka seumur hidupmu akan sia-sia. Tidak ada satupun yang dapat kamu bawa pergi. Kalau kamu hidup demi Allah, nyawamu sangat berharga. Harga yang kekal. Jangan pikiranmu dipenuhi dengan kesuksesan dunia. Kemudian jadilah kemuliaan Allah dalam hidupmu. Jangan takut untuk dipermalukan. Orang-orang akan mempermalukanmu. Dikatakan, barang siapa malu karena aku dan karena perkataan di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Tuhan memberikan pandangan bagi kita. Sekarang di hadap kamu menghina aku, meremehkan aku, suatu hari di seluruh dunia Allah memuliakanmu. Dapatkah kamu untuk bertahan dalam dipermalukan yang sementara ini? Waktu saya pulang dari Kanada bertanya, mengapa kamu menjual rumahmu? Kalau kamu tidak menjual marah, berapa baiknya kamu ini bodoh. Saya pikir ada juga iya. Tapi harus bagaimana? Allah menyuruh saya datang di Hong Kong, bisa ikuti. Saya di Hong Kong, saya belum pernah tinggal di rumah dengan papan dengan semakin baik dan harga yang bagus. Mengapa kamu dan orang bertanya mengapa kamu tidak menanti setengah tahun lagi sebab akan dapat lagi uang 20.000 Kanada? Kami memang tidak menanti sebab saya juga sedang merasakan uang saya selalu tidak habis dipakai dan uang saya sepertinya tidak habis dipakai. Seperti mujizat 5 roti 2 ikan ada padaku. Dan istri saya melihat dokter 1 juta lebih semuanya dapat dibayar. Tuhan, saudara semua maukah kamu berjalan dalam ini, menyangkal dirimu, menanggung penderitaan, berjalan dalam iman yang di sini tidak ada jaminan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Suatu hati, kalau dengan kesabaran kamu, Tuhan akan memuliakanmu. Kita memuji Tuhan, kita hanya menyembah Tuhan. Bapa, kami berterima kasih di tengah-tengah kami. Mohon Engkau memberikan iman bagi kami agar kami melihat Engkau Allah yang menyertai kami.
Yesus, kami berterima kasih. Engkau yang berperang bagi kami dan banyak mukjizat yang ada di pada kami di renungan pagi. Kami juga di saat ini ingin untuk bersyukur sebab di Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Adakah mukjizat Allah yang terjadi dalam hidup yang kami kita? Perasaan ini kita persembahkan bagi Tuhan di saat ini mengundang kita untuk bersama kita memberikan syukur kita beritahu kepada Allah kita. Tuhan, Engkau sangat baik. Tuhan, kami memuji Engkau, kami sangat ingin dalam kami menghadapi kesesakan apa yang kami pikir belum lagi berdoa. Tuhan, Engkau memberi kami mengalami mujizat pada saat aku merasakan tubuh kesehatanku tidak baik, tahu Engkau menyembuhkan aku sehingga banyak hal yang tidak sanggup kami lakukan, tapi Tuhan, Engkau dengan cepat Engkau memindahkan sesuatu atau orang di depan kami untuk menolongku. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang penuh dengan mujizat. Engkau Tuhan pembuat mujizat. Tuhan, kami berterima kasih Engkau membawa kami di jalan yang penuh mujizat. Engkau dapat mengikuti kami dapat mengikuti Engkau setiap hari. Kami mengalami bermacam keajaiban dan mujizat. Dengan iman di hari ini dikatakan setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Dan karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Di sini dikatakan pastor kita harus mengikuti Tuhan. Kita harus banyak hal yang harus kita lepaskan, bahkan yang berharga pun harus kita lepaskan. Kita mengikuti Tuhan dengan erat. Mari kita berbagi atau dua-duaan. Kamu demi Tuhan, apa yang kamu lepaskan dan mengalami mujizat, dan juga dan dalam sekarang situasimu, kamu merasa apa yang harus kamu lepaskan demi lebih dekat lagi mengikuti Tuhan. Kita bisa renungkan atau kita berbagi dua-duaan.
Tuhan Yesus, aku berterima kasih pada dalam aku yang harus aku lepaskan, yaitu waktu aku paling melihat semuanya adalah anugerah Yesus. Aku berterima kasih, baik apabila pekerjaan kami atau bisnis kami, bahkan kami melepaskan pengalaman kami untuk berjalan di jalan yang depan. Tuhan, kami merasa semua ini, kami melepaskan semuanya untukmu, tetapi Tuhan, keselamatanmu, salibmu itu sangat berharga. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan. Kami seluruh berterima kasih kepadamu atas pengorbananmu yang sangat berharga. Dan setiap mujizat terjadi dalam kesehatan kami. Kami tidak bisa satu persatu untuk memberitakannya, tapi Tuhan, kami bersyukur bagimu. Tuhan, Engkau memberitahukan kepada kami agar kami untuk menyangkal diri kami agar masuk di dalam berkat yang lebih besar, agar kami lebih mengalami Engkau. Saudara semua, mari kita bersama untuk meletakkan tangan di atas hati kita agar di hari-hari yang akan datang bagaimana kita mengikuti Allah dan kita untuk menyangkal diri kita sendiri dalam mengikuti Allah. Katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku bersedia untuk menyangkalkan diriku dan untuk mengikuti Engkau. Mari kita berdoa. Tuhan, aku bersedia. Tuhan, segala bagimu kami serahkan kepada Engkau bagai Tuhan. Tuhan, terang-Mu menolong kami untuk menerangkan hidup kami, agar kami melihat kami tidak mau menjadi orang buta, tapi kami mau melihat terang-Mu, sebab pada saat terang-Mu ada di dalam kami, maka sinarlah gelap. Berkata, kami mau ikuti Engkau, kami mau taat kepada Engkau. Dalam kami berbagi, kami tahu bahwa di dalam hati kami seperti orang buta di Betsaida, ada kali kami tidak dapat melewati, tapi ada kali seperti itu sel balik ketua sel memperingatkan kami atau teman kami atau rekan kerja kami berulang kali mengingatkan kami, tetapi kami banyak alasan untuk menolak dan bahkan berkata, aku tidak dapat melakukannya sekarang. Seperti orang buta ini menghalangi untuk pertumbuhan rohaniku. Melihat orang-orang dicek satu persatu, rohani mereka bertumbuh dewasa, mengalami mujizat seperti tetapi diriku seperti tidak dapat melihat. Kalau kamu dalam situasi ini atau kamu tidak puas, setiap hari kamu merasa, walaupun kamu setiap hari membaca Alkitab, tapi sepertinya
rohanimu tidak bertumbuh. Tuhan, aku tidak beritahu pada Yesus, Tuhan, aku tidak mau hanya berhenti sampai di sini. Dan kita mengundang saudara-saudari ketua sel atau rekan gereja untuk berdoakan pada orang-orang yang meletakkan tangan di atas hati. Kita membawa mereka di hadapan tata kasih karena Tuhan, agar tindakan ini yang bersedia lewat kesembuhan Allah untuk membuka hatiku dan agar aku dapat melihat dengan jelas. Aku bersedia Tuhan, aku bersedia Tuhan. Kita bersama di hadapan Tuhan. Kita harus datang di hadapan Tuhan. Hari Tuhan mau menyembuhkan kita, sebab kita adalah orang yang buta itu. Tuhan, Engkau hendak mengusap mata kami agar kami dapat melihat, dan agar kami dapat melihat seperti orang buta di Betseba, bukan langsung dapat melihat dengan jelas, tetapi kami selangkah demi selangkah lewat kesembuhan Allah, sedang pengembalaan firman-Mu Tuhan, agar hidup kami berkelimpahan Tuhan saat ini, agar kami mengalami Engkau pada saat Engkau yang datang di hadapan-Mu Tuhan. Mereka di saat ini Tuhan, walaupun saudara di online tidak datang, tidak bisa datang, saya undang kamu untuk pejamkan matamu di dalam rohmu. Lihatlah salib bersama dengan kami, laku tindakan ini sebab Tuhan ingin memberkati kita, sebab Tuhan berkata, setiap orang yang mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Bersamaan waktu kita deklarasikan, Tuhan, kami mau mengikuti Engkau, bukan dengan cara pikiran kami, tetapi dengan firman-Mu, dengan kasih setiamu. Tuhan, kami nyatakan pada saat aku mengikuti Yesus, Engkau pasti memberikan kemenangan dan demi kemenangan. Tuhan, aku berterima kasih, kesembuhan-Mu ada pada kami semua. Kami perlu akan Engkau lebih banyak lagi kasih dan memenuhi kami. Tuhan Yesus, kami berseru kepada Engkau, Tuhan, Engkau mengusap mata kami agar kami dapat melihat dengan jelas segala selaput penuhan Engkau, dan buang segala yang untuk kami, sehingga biar hati kami menjadi lembut. Buang segala keras hati kami. Kami tidak mau hidup dalam situasi demikian, sebab Engkau hanyalah satu-satu di dalam hidupan kami. Engkau yang bertata di dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami. Dan kita segala kebutuhan kita serahkan bagi Tuhan. Mohon pada Tuhan dengan mukjizat-Mu untuk membuka mata kita segala yang membutakan hati kita juga semuanya Tuhan Engkau bukakan. Yang kami perlu hanya Engkau. Kami tidak mau keras hati lagi. Kiranya terang-Mu masuk di dalam hati kami, menebus hati saruni kami. Buang segala keras hati harus pergi dari saudara-saudari kami.
mengikuti Engkau. Aku mau selamanya mengikuti Engkau, Yesus. Haleluya. 喺呢一刻，當我哋願意，我哋去跟隨主嘅時候， Pada saat kita bersedia mengikuti Yesus, kita juga berdoa untuk diri kita dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus yang terkasih, Engkau berkata setiap orang yang mau mengikuti Engkau, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti Yesus. Hari ini Tuhan, aku bersedia memikul salibku. Mohon Engkau untuk menyingkirkan segala yang membutakan mataku, hati yang keras, agar kami bisa berjalan, agar teguh di dalam jalan-Mu. Engkau beri kekuatan bagiku. Aku bersedia untuk melepaskan segalanya, tidak lagi mengandalkan kekuatanku sendiri, tidak lagi mengandalkan ketakutan, sebab aku tahu Engkau Allah dalam hidupku. Ada Allah, jangan takut. Ada Allah, jangan takut. Kami serahkan hidup kami, persembahkan bagi-Mu. Mohon Tuhan Engkau terus untuk membimbing kami. Berdoa dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Terus sama kita minggu hari Natal malam, mungkin kita ada kesempatan mengikuti Allah. Sebab di hari itu gereja kita akan mengadakan malam Natal yang berbeda di Taipo. Kami akan di situ memberitakan damai sejahtera di tempat kekerabat, agar orang-orang yang masih dalam ketakutan, dalam penduduk yang masih kesedihan, kita akan bersedia mengambil panggilan ini. Dan Yesus memberitahukan ke hati kita, Yesus berbelas kasihan pada banyak orang. Kita mengikuti Yesus untuk berbelas kasihan bagi orang-orang yang memerlukan. Dan kita berdoa bagi yang ikut serta, atau kita membawa anggota sel kita atau orang rumah kita bersama menanggapi keperluan ini. Terlebih dahulu kita berdoa untuk hidup kita, membawa kasih Kristus untuk menanggapi Allah. Syara pada diri, syara bapa pada diri, syara pada diri, syara dalam syara bapa Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepada Engkau, sebab Engkau memberitakan kepada kami harus melihat mujizat dari-Mu, dan melihat Engkau membuka mata rohani kami agar kami melihat kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah kami. Terlebih lagi kami berdoa di hari ini agar kami bisa mengikuti Tuhan. Sungguh satu berkat bagi kami, dan juga untuk berdoa untuk Desember 24 malam. Tuhan, kiranya damai sejahtera-Mu memberkati bagi yang ikut serta, bagi cuaca dan tempat mempunyai pengaturan yang baik. Tuhan, Engkau siapkan hati kami setiap orang, agar setiap orang juga yang kami berjumpai, Engkau juga menyertai hati mereka. Mari kita mohon Tuhan untuk mendapatkan Taipo. Tuhan, Rohmu ada di Taipo, Roh Tuhan ada di Taipo untuk melepaskan kasih-Mu, berkasih-Mu, agar sebab penduduk Taipo mereka mendapatkan keselamatan secara baru. Terima kasih Tuhan,
Engkau menjamah hati pastor jodoh ada semu kami di bulan Desember 24 di hari malam Natal. Bagi orang dunia kami melewati dengan berbeda. Kami jam 6 sampai jam 9 kami bersedia ke gereja 611 Gloria. Kami di Taipu di gereja Glory 611 kami menyembah Engkau, memberitakan kabar baik ini misi Engkau berikan kepada kami, Engkau percaya pada kami. Kami nyatakan juga malam itu banyak orang yang memberitakan Injil damai sejahtera-Mu agar kami membawakan bagi orang dunia tahu bahwa hanya Engkau memberikan damai sejahtera dan kita bisa mengalami kasih karunia dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari kita pejamkan mata. Saya mengundang kalian untuk melakukan satu seperti salib. Kita pejamkan mata kita. Tuhan, Engkau berkata kami harus memikul salib-Mu mengikuti Engkau. Tuhan, kami setiap orang di sini kami pun bersedia. Tuhan, kehidupan salib-Mu masuk di dalam rohani kami, dalam jiwa kami. Tuhan, kami bersedia oleh karena Engkau. Kami melepaskan kedagingan kami, bahkan kebutuhan kami, segala nafsu kami, baik untuk perut atau pandangan atau mata atau kesombongan kami. Kami bersedia untuk lepaskan semuanya demi-Mu. Yang takut dalam perekonomian seperti merasa tidak cukup. Tapi Tuhan, kami melepaskan semua kekhawatiran ini. Tuhan, buanglah segala yang membutakan hati kami. Kami banyak keraguan, padahal sudah mengalami banyak mukjizat. Tetapi pada perkara datang, maka kami akan menjadi acuh, kami akan mundur. Tapi Tuhan, kami hari ini bersedia memikul salib ini. Salib ini berat. Bahkan tangan kami pun sekarang merasa lelah. Tapi Roh Kudus, Engkau berikan kekuatan bagi kami. Tambahkanlah kekuatan bagi kami. Kami bersedia memikul salib kami untuk mengikuti Engkau. Hanya mengikuti Engkau. Ini keinginan kami. Mohon Engkau mengutus malaikat-Mu untuk menopang kami pada saat kami tidak sanggup memikulnya. Engkau berkata kami sanggup, dengan iman kami nyatakan. Bahkan Tuhan, pada saat Engkau bertanya pada kami, apakah kamu belum mengerti? Kami ingin bertanya pada Tuhan. Tuhan, mohon Roh Kudus untuk menolong kami mengerti akan hati-Mu dan terhadap jiwa-jiwa yang merasa kesesakan kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersedia memberikan waktu kami, bersedia mempersembahkan istirahat kami, iman kami hanya mengikuti Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam 1 menit kita merasakan beratnya memikul salib, tapi Tuhan di dalam yang kekal. Salib ini adalah tanda yang kekal, tanda yang Kau genapi di kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Sekarang kita terima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu dalam situasi apapun, menolong-Mu untuk memikul salib. Kekuatan rohani semakin dipakai dan juga pada tubuh rohani-Mu bisa menopang segala angin badai sehingga kamu bisa mengalami Allah di dalam-Mu penuh dengan kasih setia. Segala yang kasih setia Tuhan, segala membutakan pergi dari-Mu, dan dapat kamu merasakan dan melihat Allah begitu baik. Semua kita adalah orang-orang yang diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Yesus kita renungan pagi sampai di sini. Kamu anak yang pandai.